Five, four, three, two, one, break the door. Halo, kenalin kita dari kelompok 8, mahasiswa Universitas Brawijaya, jurusan Manajemen FEBUB. Kenalin, nama gua Raihan Maria Wibowo, biasa dipanggil Rio, dan gua di sini ditemenin sama. Halo, di sini nama gua Lolo Zadi Pradana, biasa dipanggil Oza, sama dari Universitas Brawijaya, jurusan manajemen juga. Oke, di sini kita pengen ngapain sih, Za? Nah, di sini tuh kita mau bahas tentang program RLC. Oke, kalau boleh tahu, spill lah dikit-dikit apa itu program RLC. Nah, program RLC itu jadi program yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya untuk mahasiswa Merdeka Belajar atau MPKM. Nah, program ini tuh bisa dikonversi 20 SKS dan bersifat studi independen dan dilakukan secara online. Nah, program ini tuh dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juli. Jadi sekitar 4 bulan atau 5 bulanan lah. Nah, program ini tuh, bekerja sama dengan Brawijaya, jadi dibagi ada 2 program. Yang pertama itu ada ekonomi, yang kedua itu ada manajemen dan akuntansi. Nah, manajemen dan akuntansi ini digabung menjadi satu. Untuk ekonomi itu ada kerjasama lagi bersama BNI dan BRI. Jadi mereka membahas tentang perbankan, teori-teori perbankan, sampai praktik-praktik menghitungnya. Sementara kita yang manajemen sama akuntansi itu bekerja sama dengan Utbex yang melakukan pendampingan terhadap UMKM. Nah, di sini tuh jadi nanti kita akan dikasih mentor, dan mentor tersebut tuh akan ngebantu kita buat ngarahin gimana sih cara ngebantu UMKM-UMKM yang memang perlu dibantu. Kayak gitu, yo. Oke, berarti secara garis besarnya khususnya untuk mahasiswa yang jurusan manajemen itu ngebantu UMKM ya, Zaya? Bener banget, yo. Oke, thank you udah ngasih pandangannya atau penjelasannya secara garis besarnya. Tapi di sini gue juga pengen dengerin nih perspektif dari yang lainnya juga selain dari pandangan lo. Maka dari itu gue ngundang dua temen gue yang lain nih. Halo, halo. Halo, Oke, mereka oke Yes. udah hadir dua temen gue yang gue maksud tadi. Mungkin bisa langsung perkenalan diri dari mas-mas yang memakai outer hijau. oke. Perkenalkan nama gua Yabes Joel, biasa dipanggil Yabes. Oke, kalau nama gua Rizky Muhammad Ridwan, bisa dipanggil Rizky. Rosa udah nge-spill nih secara garis besarnya apa. Nah, ini kan programnya kan dijalani selama satu semester ini ya, kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Nah, itu kalau gue boleh tahu itu di minggu-minggu pertama kalian ngapain aja sih? Nah, jadi di minggu-minggu pertama itu kita mendapatkan bimbingan dari mentor kita yaitu Pak Arik ya. Jadi kita diberitahu tugas kita itu ke depannya bakal ngapain aja. Diruntutin lah satu-satu. Nah, kita juga dikasih tugas dari Pak Arik. Dan juga selain itu kita juga berdiskusi dengan UMKM kita, perwakilannya yaitu Mas Arfan. Jadi kita cari tahu dulu apa permasalahan dari UMKM tersebut, lalu kita cari solusinya untuk UMKM tersebut. Seperti itu. Nah, bener banget tuh. Kalau di minggu pertama pasti kita diajarin dulu nih sama mentor-mentor dari Bex gitu. Nah, habis itu kita di breakdown nih apa aja sih masalahnya dan apa aja sih tugasnya yang harus kita bantu nih untuk ke membantu UMKM-nya gitu. Nah, kalau gitu gue mau tanya dong ke kalian berdua gitu, kira-kira program ini tuh gampang nggak sih untuk dijalanin atau malah susah gitu? Untuk programnya sendiri itu gimana? Kalau dibilang susah ya, nggak juga. Tapi kalau dibilang mudah ya nggak juga gitu. Karena yang awalnya kalau mudah itu pasti karena online juga, jadi fleksibel gitu. Jadi nggak 24 jam lah gitu kita ngerjainnya. Iya, sama sih. Jadi emang benar yang dikatain sama Mas Ridwan tadi. Jadi karena online, waktu kita itu lebih fleksibel untuk ngerjain tugas-tugas yang diberikan. Jadi lebih baik waktu lah untuk komunikasi sama UMKM-nya juga lancar lah. Soalnya kan UMKM-nya ini tuh sangat mendukung gitu. Kalau programnya online berarti otomatis komunikasi kalian sama UMKM-nya kan online juga ya. Nah, itu gimana sih cara kalian berkomunikasi sama UMKM-nya tuh? Nah, kalau berkomunikasi sama UMKM-nya itu pastinya ya kalau nggak Google Meeting, ya pastinya berkomunikasi dengan online ya kayak telepon atau chat. Kalau untuk intinya pasti ya pakai Zoom. Nah, kan tadi udah dibilang nih sama Mas Rizky kan programnya online, terus juga nggak 24 jam full juga kan.
Nah, kira-kira kan pasti banyak waktu kosong dong kalau kalau gitu. Berarti Betul. kan kita juga misalkan punya waktu-waktu kosong buat mungkin lebih produktif lagi. Nah, kira-kira, kalian berdua nih, apa sih yang kalian lakuin gitu ketika ada waktu kosong tersebut, kayak gitu? Kalau waktu-waktu kosong ya, kalau pastinya yang pertama nge-live gitu, live di TikTok ya bersama orang-orang ini juga ya, nge-live-nya, nge-live game gitu. Kalau enggak, kalau gua juga itu biasanya ya kalau anak-anak muda pasti nongkrong, olahraga. Kalau sekarang lagi latihan boxing juga gitu. Kalau gua sendiri tuh gua nemenin Mas Ridwan ini nge-live. Biasanya juga olahraga di pagi-pagi kayak jalan-jalan santai biasa gitu lah. Sekarang ini juga lagi sering-sering latihan Muay Thai, kayak gitu aja sih. Berarti bisa disimpulin ya, berarti, kalian berdua nih masih berusaha untuk produktif juga lah ya, walaupun, Betul. eee, online gitu, nggak ke Iya, kampus benar lah banget. ibaratnya, gitu. Nah, karena komunikasi kalian online kan sama pihak UMKM-nya, berarti kalian harus mengatur schedule kan, otomatis schedule dari kalian, schedule dari UMKM-nya harus Yap. memiliki jadwal yang sesuai kan untuk bisa berkomunikasi. Nah, itu kadang-kadang suka di reschedule nggak sih? Mau dari pihak kalian sendiri atau pihak UMKM-nya karena kepentingan gitu? Pasti ada sih. Nah, di minggu-minggu awal juga itu sempat ada di mana UMKM-nya itu, pihak UMKM-nya itu, yaitu Mas Arfan itu berhalangan karena ada pertandingan timnas. Nah, kebetulan situ juga gue kan mau nonton timnas juga ya, timingnya pas lah. Jadi diundur kan waktunya. Selain itu juga biasanya ada kepentingan-kepentingan lain dari Mas Arfannya, jadi diundur, di reschedule lagi. Kayak gitu sih. Berarti berarti sama-sama pecinta timnas juga ya. Betul banget. Berarti kalau dari yang Masnya habis bilang bisa disimpulin kalau misalkan tuh, ya kita juga jadi belajar lah, gimana sih cara kita nge-manage klien, kita juga manage schedule yang mungkin tiba-tiba berubah dan, Betul banget. tiba-tiba ganti hari atau ganti jam gitu. Nah, gue Iya. mau tanya lagi nih ke Mas Rizky nih. Tadi kan, programnya ini kan online ya, terus juga programnya ini ibaratnya fleksibel lah waktunya. Nah, gue mau nanya nih, kan kita nih katanya tuh melakukan pendampingan UMKM yang di mana, ibaratnya kita punya klien gitu, klien khusus lah. Nah, apakah ada waktu-waktu yang memang dari programnya ini direncanakan untuk kita ketemu secara langsung gitu ke UMKM-nya, atau memang, tidak ada gitu? Atau mungkin ya gimana gitu dari programnya, ada jadwal-jadwal tersendiri kah atau gimana? Kalau dari timeline yang dikasih sama programnya itu sih nggak ada. Gitu. Jadinya kita nggak ada yang harus atau mewajibkan kita ke tempat UMKM-nya. Jadi karena yang balik lagi karena kita 24 jam nggak full gitu atau apalagi online gitu. Jadi bisa kita rencanakan untuk ke tempat UMKM-nya. Karena biar tahu nih permasalahannya apa, biar lebih enak kita menjelaskan atau kita berdiskusi di sana gitu. Kita untuk belajar kayak membantu mempromosikan atau membantu konten-konten di sana. Berarti, kalian-kalian ini berarti udah visit dong ke tempat UMKM-nya gitu? Ya, benar banget. Jadi kita visit ke sana ya. Kita itu mencari tahu langsung apa sih permasalahan dari UMKM ini. Jadi kita gampang untuk mencarikan solusinya. Jadi kita di sana juga itu eh dapat jalan-jalannya juga karena kan kita membuat konten di pantai gitu kan. Karena kan di daerah sana itu banyak pantai-pantainya gitu. Nah, kita juga buat konten itu eh jadi jalan-jalannya itu sama buat kontennya itu didampingi sama mentor kita juga sama pihak UMKM-nya juga. Jadi emang balance sih antara healing sama UMKM-nya itu. Berarti sekalian healing lah ya kalau kayak gitu ya. Nah, itu lebih banyak healingnya apa buat kepentingan program nih? Nah, kalau itu sih kita lebih ke program ya sih karena kan tujuan kita kan ke sana visit emang buat cari tahu kan apa permasalahan dari UMKM-nya segala macam. Jadi kita emang benar-benar mau cari tahu lah kalau untuk healingnya itulah tambahan lah. Jadi kita bisa bikin konten buat produknya sekalian healing itu tambahan aja sih.
Oke, tadi kan dibilang kan kalian udah visit juga ya ke sana ya. Nah, itu kalau boleh tahu kondisi lapangannya kayak gimana sih? Kayak tempat produksinya itu kondisinya kurang lebih kayak gimana? Jadi tempat produksinya ini tuh masih di rumahan gitu. Nah, karena UMKM ini juga baru-baru, jadi dia tuh pemasarannya itu masih mulut ke mulut atau enggak dititipin dari satu toko ke di toko lain juga atau di swalayan swalayan gitu. Jadi kita di sini tuh jadi ngelihat apa sih masalahnya. Jadi masalahnya kan itu penjualannya masih sempit. Jadi kita cari solusi biar penjualannya itu lebih luas lagi seperti itu sih. Oke, Nah, tadi mau kan tanya dong, dibilang produksinya rumahan ya. Berarti ini homemade ya? Nah, bener banget. Jadi ini tuh homemade. Jadi produk ini tuh dibuat langsung oleh Ibu Sumaida, dibantu juga sama keluarga-keluarganya. mau tanya dong, tadi kan udah dijelasin nih, penjualannya masih mulut ke mulut dan lokasinya pun, yang seperti yang tadi sudah Mas Yabes bilang gitu. Nah, kita tuh penasaran produknya apa sih yang dijual gitu dan kan karena itu bikinnya homemade tuh jadi apa gitu yang bikin spesial gitu? Nah, kalau produknya sendiri ya, produknya itu makaroni. Nah, spesifikasinya itu makaroni keju. Nah, kalau spesialnya ini kejunya ini ajib banget, kerasa banget, dan juga kalau makaroninya sendiri ini crunchy banget gitu. Jadi enak banget gitu. Berarti kalau makaroni keju homemade itu berarti benar-benar dari adonan ya? Nggak langsung dari yang instan-instan gitu yang biasanya mungkin kita tahu yang kriuk-kriuk gitu? Iya, bener banget. Jadi eh makaroni ini tuh benar-benar diolah sama ibunya. Jadi kayak disiapin tepung, terus telur, terus kejunya juga bahan utamanya kan itu. Nah, kayak gitu diolah. Nah, oke. Tadi kan udah dijelasin juga, gimana sih pembuatannya. Gue juga mau tanya dong, kan ini kalau kalau nggak salah tempatnya itu di Bantur ya, di Bantur itu Malang Selatan. Gue mau nanya dong, Bantur itu tuh kayak gimana sih tempatnya tuh maksudnya, apakah tempat wisata atau misalkan rame atau misalkan kayak gimana? Ya benar banget. Jadi Bantur ini tuh salah satu tempat yang dilewatin buat ke wisata-wisata gitu. Jadi kan di pantai selatan lah. Di Malang kan ada pantai selatan itu tempat wisata kan. Nah, biasanya Bantur itu dilewati dari jalur itu buat wisata. Oke. Berarti, potensinya gede lah ya untuk UMKM dan bahkan, untuk daerah Banturnya sendiri gitu. Ya kita Iya, semoga aja lah, pemerintah daerahnya juga bisa ngebantu dan mungkin lembaga-lembaga lain juga yang mungkin paguyuban-paguyuban bisa ngebantu, daerah Bantur itu, bisa punya UMKM-UMKM yang bagus gitu, yang bisa, melonjak ke pasaran yang mungkin bahkan bisa internasional nantinya. iya betul banget. Nah, ini gue mau tanya nih kan, itu kan homemade ya. Itu kalau dari segi rasa, khususnya makaroni kejunya itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 berapa nih? Wah, itu sih kalau itu 50 sih. Waduh, 50 ya. Ngelebihin skala malah kalau kayak gitu. Betul banget. Karena rasanya tuh emang benar-benar enak, seenak itu. Ya, Makanya seenak Mas itu. Rizky bisa memberi rating 50. Lebih dari Berarti kalau 10. 50 tuh ada campuran dari harganya juga nih. Berarti kalau kayak gitu harganya masih murah ya? Kalau harganya masih tergolong murah, murah banget harganya. Oke, Soalnya juga berarti ada masih aman lah di kantong mahasiswa ya harganya ya. betul banget. Betul, masih aman banget, masih masuk lah di kantong mahasiswa. Karena kan di sini juga ada variannya yaitu ada yang 250 gram sama 500 gram. Jadi mungkin kalau mahasiswa bisa ambil yang 250 gram dulu buat nyobain atau segala macam kan. Oke, berarti Oke. ada 2 kemasan ya, ada 250 sama 500 gitu. Ini kan pasti kan menarik banget nih buat, teman-teman mahasiswa juga yang lain yang mungkin mau beli. Nah itu kira-kira ada sosial medianya atau gimana sih cara pesen makaroni keju itu gitu loh? Nah, ini tuh jadi bagian dari tugas kita. Nah, sebelum bahas sosial media mungkin gue mau jelasin. Jadi kita tuh ada tugas juga di mana kita ngebuat logo, branding, sama namanya itu sendiri kayak tagline segala macam. Jadi di situ tuh kita emang benar-benar ngebuat logonya lah segala macam. Terus kita upload ke Instagram, brandingan juga segala macam.
pemasarannya juga. Nah, dari situ di sosial medianya juga gitu kita kayak di Instagram terus TikTok kita buatin segala macam. Nah, untuk pemesanannya sendiri tuh kita bisa lewat Instagramnya sendiri atau TikTok. Di Instagram sama TikTok itu ada link di bio-nya, Linktree, bisa kalian klik. Nanti ada WA di situ, kalian klik aja nanti ke direct ke WA-nya, WA bisnis. Jadi bisa kalian pesan di situ. Oke, berarti akses kalau buat ngebeli udah aman ya, udah lengkap di situ. Nah, Betul tadi banget. kan kalian udah ngebantu secara online tuh sudah visit langsung ke tempat UMKM-nya itu. Nah, ketika kalian mau visit itu, kalian melalui perwakilan kelompok aja atau full satu kelompok gitu? Kalau pastinya ya kepinginnya tuh pasti kepinginnya satu kelompok gitu, full gitu. Nah, terhubung karena online juga dan pastinya ada kendala-kendala yang lain, itu kan sepertinya kendalanya kayak ada yang di luar kota Malang gitu, ada yang acara lah gitu saat kita mau visit ke UMKM-nya gitu. Jadi yang bisa cuma perwakilan doang. Oke, sesuai tadi yang Mas Rizky udah jelasin kan berarti kan ada beberapa kendala ya kalau dilakukan secara online ini. Nah, itu kira-kira apa sih yang bikin susahnya gitu selain apa yang udah Mas Rizky jelasin gitu? Nah, kalau kendala-kendalanya ya pastinya kendalanya basic ya kalau online ya. Kayak pasti susah untuk berkomunikasi, untuk misalnya kalau kita meet gitu, banyak yang schedule-nya bertabrakan gitu. Ya pastinya itulah, soalnya kita juga pernah juga kan saat di Covid gitu. Seperti itulah kalau kendala-kendala di saat online. Ya, namanya juga online lah ya, pasti bakal banyak juga kendala-kendalanya, ibaratnya jaringan atau hal-hal eksternal maupun internal yang bakal ngeganggu kita juga gitu. Betul. Nah, coba nih gantian nih, kan kalian tadi udah tanya-tanya ke kita nih. Nah, Wah, gantian tuh. nih. Kalau kalian nih gimana nih harapan ke depannya nih untuk UMKM dan untuk ke depannya untuk kita-kita ini? Oke, berarti gue dulu ya. Kalau menurut gue sih pengalamannya lumayan seru ya. Dan dari program ini tuh menurut gue kita bisa belajar banyak sih. Mulai dari planning, managing sampai ke eksekusi project-project kita tuh kita diajarin banget dan itu bisa menambah wawasan buat kita banget gitu sama skill-skill kita juga diasah gitu. Jadi yang mungkin biasanya berada di kampus jenuh gitu, kuliah biasa, ngomong sama dosen, dengerin penjelasan dosen sampai tidur di kelas. Itu karena sekarang programnya kayak praktik lapangan gitu jadi lebih kayak wah jadi lebih real gitu. Jadi oh apa yang kita udah dapat di kampus tuh kita pengen ini lagi. Dan gue juga berharap sih sama UMKM-UMKM yang mungkin kita bantu atau yang teman-teman bantu juga, yang berharap pokoknya UMKM ini tuh pengen lebih berkembang lagi deh karena potensi-potensi yang tadi udah kita bahas tuh udah banyak banget gitu. Oke, setuju sih sama si Oza. Kalau dari gue sendiri harapannya untuk UMKM-nya simpel aja. Mudah-mudahan penjualannya meningkat. Terus kalau untuk dari kita sendiri, kita sebenarnya dapat banyak hal juga kayak pengalaman, terus ilmu lebih kan, terutama kita juga ada mentor di sini kan. Nah, itu aja sih kalau dari gue. Nah, tapi tadi kan Mas Rizky tuh bilang ya, kita tuh berdelapan. Berarti kan ada 4 orang lagi nih. Nah, kayaknya nggak seru nggak sih kalau kita cuma berempat Betul. doang yang ngasih Betul. pengalaman-pengalaman kita, pasti mereka juga pasti mau ngasih pemikiran mereka masing-masing gitu. Betul banget itu. Jadi ya mungkin kita panggilin aja kali ya, mungkin ini 4 orang mungkin punya pandangan atau perspektif dari mereka sendiri gitu. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajar Ferdiansyah. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Brawijaya, jurusan Manajemen angkatan tahun 2021. Selain itu, saya juga merupakan salah satu peserta dari program studi independen Business Development untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Research and Global Alliance Learning Camp, di mana saya bersama dengan anggota kelompok 8 yang lain bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM makaroni keju yang dikelola oleh Ibu Sumaida dan juga Mas Arfan. Nah, selama mengikuti kegiatan studi independen ini, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman yang positif, di mana setiap minggunya saya mengadakan pertemuan dengan mentor dan juga melakukan pendampingan terhadap UMKM makaroni keju.
Nah, harapannya untuk program studi independen ini adalah kegiatan ini akan dilanjutkan ke depannya karena kegiatan ini memberikan banyak manfaat untuk semua orang. Nah, selain itu saya juga berharap kepada Mas Arfan dan juga Ibu Sumaida agar tetap melanjutkan pengelolaan bisnis secara profesional dan juga mandiri sehingga bisa mengembangkan bisnis yang mereka miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin gue Bayan. Gue dari Universitas Brawijaya, jurusan Manajemen angkatan 2021. Tahun ini gue menjadi peserta di studi independen di Regal Learning Camp. Selama mengikuti studi independen di Regal Learning Camp, gue mendapatkan banyak insight dan juga pengalaman bagaimana menjadi konsultan bisnis bagi UMKM, terutama UMKM di Kota Malang. Banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan selama belajar di Regal Learning Camp. Semoga kedepannya Regal Learning Camp bisa menjadi platform untuk mahasiswa yang ingin tumbuh dan berkembang, terutama di bidang manajemen dan juga bisnis konsultan. Terakhir, harapannya untuk UMKM Indonesia, semoga kedepannya UMKM Indonesia bisa terus tumbuh, berkembang dan maju, dan tentunya diharapkan outputnya adalah bisa meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kamal Harid, saya dari Universitas Brawijaya jurusan Manajemen. Jadi pengalaman saya mengikuti Regal Learning Camp ini tentunya asik dan seru banget karena saya bisa belajar sama teman-teman yang lain gimana caranya meningkatkan kualitas produk UMKM di Indonesia, yang tentunya banyak prosesnya, mulai dari promosi produk, lalu membuat izin usaha yang ternyata nggak sesulit itu, sampai dengan manajemen keuangan yang efektif lah. Lalu hal menarik yang saya dapatkan lainnya, tentunya evaluasi dari mentor ataupun ruang diskusi yang kami bangun selama ini juga nggak menjadi omongan belaka aja, melainkan juga bisa kami terapkan langsung ke UMKM target kami, yaitu Makaroni Keju Ibu Sumaida. Dan tentunya harapan saya semoga hasil kerja kami selama ini bisa bermanfaat untuk Makaroni Keju Ibu Sumaida dan bisa dilanjutkan lah apa yang kami kerjakan selama ini. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Arkan dari jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selama kurang lebih 4 bulan aku menjalani studi independen di Regal Learning Camp ini, aku merasakan mendapatkan banyak banget insight dan juga pengalaman baru yang dimana pada saat berkuliah di kampus saya lebih difokuskan untuk memahami manajemen ataupun sistem yang ada di perusahaan dengan skala besar. Tetapi pada saat menjalani program ini saya lebih difokuskan untuk mempelajari dan membantu UMKM yang ada di Malang. Menurut saya program RLC ini merupakan suatu program yang bagus di mana bukan saja membantu mahasiswa untuk belajar, tapi juga sekaligus membantu UMKM untuk berkembang. Harapan saya pada program RLC ini untuk kedepannya bisa terus dijalankan dan juga memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga lebih banyak pihak yang bisa terlibat dan juga mendapatkan manfaat dari program ini. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi perspektif dari 4 teman kita yang lainnya, yang satu kelompok juga sama kita, kelompok 8. Nah, gitulah. Memang kelompok 8 ini the best nggak sih? Bener banget, kelompokin 8 ini banget. sih sesuai apa yang feedback dari mentor kita kasih sih, ini kelompok paling bagus sih dari awal bikin kita inisiasi buat ketemu UMKM dengan program-programnya memang sesuai banget lah sama kondisi lapangannya, dan alhamdulillah banget kita dapat feedback yang bagus juga baik dari UMKM-nya maupun dari mentor kita sendiri gitu. Betul, dibilang perfect kelompok kita kan. Perfecto. Nah, oke, ini tadi kan produk makaroni keju yang diolah oleh Homemade ini kan tagline-nya kan cemilan santai ya. Nah, berarti ini cocok buat ngemil-ngemil santai sambil melakukan kegiatan kayak nonton bola kayak kemarin ada Euro gitu kan ya. Cocok berarti ya. Cocok banget itu pasti. Apalagi yang main Inggris gitu kan, menurut gua wah sambil makan itu sih itu enak banget sih Inggris. Ya ampun, Spanyol lah. Spanyol ada Lamine Yamal loh.
Potensinya masih gede banget itu. Portugal bro, CR7 anjay. Asik bro. Ya elah, CR7 doang. Di Inggris banyak bintang-bintang muda dari Premier League. Dari La Liga juga ada Bellingham. Ada banyak lah pokoknya. Ronaldo, Yamal apa itu? CR7 bro, 5 kali bro, 5 kali Ballon d'Or. Bro, CR7 bro dapat 5 penghargaan Ballon d'Or bro, gila gak sih? Iya elah bro, 5 Ballon d'Or doang tapi kagak masuk final. Yang final cuma Inggris sama Spanyol. Tapi yang menang Spanyol kan buktinya. Spanyol tuh menang hoki doang. Ini gara-gara Inggris Stop. ada. English or Spanish? Oke, daripada kelamaan, mending kita tutup aja podcastnya. 5, 4, 3, 2, 1, break the door.